لنا جنته جنات النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Alhamdulillah, dengan kekuatan hidayah, taufik serta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkat undangan seluruh jajaran kepanitiaan disertai dengan pengorbanan dan perjuangan para pendukung yang berpartisipasi aktif secara real untuk mensukseskan acara kita pada malam hari ini, kita semua bisa mengayunkan tangan, melangkahkan kaki untuk hadir bersama di tempat ini. Oleh karena itu, apresiasi yang tinggi, ucapan terima kasih yang banyak, disertai dengan doa jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira, wa'adhamallahu ujurakum wa baraka fikum wa syakarallahu sa'yakum. Terkhusus kepada orang tua kita, guru kita tercinta, yakni Ustadzuna Mubarak Kiai Anwar beserta seluruh jajaran pengurus daripada pondok pesantren ini dan seluruh para pendukung acara ini, kita doakan semoga pengorbanan moral dan materialnya dicatat menjadi amal saleh berlipat ganda pahalanya dunia dan akhirat. Dan semoga dengan berkah acara ini, pondok pesantren ini dan seluruh ma'had kaum muslimin dijadikan ma'hadan thayyiban mubarakan fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga tambah-tambah dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah-tambah diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitupun kehadiran kita di tempat ini teramat sangat penuh dengan berkah karena dihadiri oleh para tuan-tuan guru kita, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz, para muballigh. Terkhusus dihadiri di tengah kita oleh Ketua Tanfidhi Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Kabupaten Purwakarta, Ustadzuna Mubarak Ustadz Husain Jobat, yang tadi sudah menyampaikan tausiah dan mau'izah hasanahnya di depan kita, dan juga dihadiri sekaligus menyampaikan tausiah mau'izah hasanah yang baru kita dengarkan tadi, yaitu Ustadz Mubarak Kiai Haji Syahid Joban sebagai pimpinan Majelis Taklim Manhaj Shalihin, sekaligus beliau salah seorang pengurus daripada Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, dan dihadiri oleh utusan ulama dari setiap kecamatan se-Kabupaten Purwakarta untuk terlibat langsung di dalam ahlul halli wal aqdi demi menggiring opini dan juga mengarahkan umat agar tidak salah langkah di zaman yang penuh fitnah ini, supaya tetap bersatu berpadu di barisan para alimil ulama. Nah, oleh karena itu kita doakan semoga para kiai kita, para alimil ulama kita tambah-tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disukseskan dalam setiap langkah perjuangan mereka dan diberikan keselamatan, perlindungan, keberkahan dari mulai dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan teristimewanya salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segala kaum ibu, kaum bapak, hadirin al hadirat, jamaah muslimin al muslimat rahimakumullah. Nah, kita berharap semoga kehadiran kita di tempat ini tidak menjadi kehadiran yang tiada guna, tidak menjadi kehadiran yang sia-sia, tapi semoga setiap ayunan tangan, langkah kaki, helaan nafas, denyut nadi, detak jantung dan kedipan mata kita dari awal pergi hingga sampai kembali dicatat oleh Allah menjadi amal soleh berlipat ganda pahalanya dunia dan akhirat.
Dan semoga kehadiran kita di tempat ini dijadikan asbab yang mustajabah, dijadikan wasilah yang qawiyah agar seluruh hajat dunia dan akhirat kita dikabuli ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman, Islam, ihsan kita semoga diistiqomahkan. Dosa perdosaan kita semoga diampunkan, dihapuskan, digugurkan. Hati kita semoga dijernih, bersihkan. Nafsu kita semoga dimutmainnahkan. Seluruh penyakit yang ada di jasad kita semoga dicabut, diangkat, diganti dengan kesehatan, kekuatan. Seluruh masalah, beban-beban dunia dan akhirat kita semoga diringankan, dimudahkan, diselesaikan. Keluarga kita semoga disakinahkan. Keturunan kita semoga disoleh dan disolehahkan. Rezeki kita semoga diberkahkan. Utang piutang kita semoga dilunaskan. Dan yang paling penting dari semua hal yang penting tadi, semoga sekembalinya kita dari tempat ini, semoga kita hidup dimanapun dengan siapapun senantiasa berada di dalam bimbingan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga sampai penghujung hidup kita, akhir tarikan nafas dan kedipan mata kita, tidak mati meninggalkan dunia yang panah ini kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ahibbail kiram, telah sama kita dengar tausiah demi tausiah, mau'izah hasanah demi mau'izah hasanah yang dengan lugas, tegas, jelas betapa pentingnya kita semua untuk menjadi akidah, untuk menjaga iman, untuk menjaga Islam dari segala bentuk rong-rongan yang bisa merontokkan akidah kita. Betul apa tidak? Saya bertanya sebelum kita lanjutkan, siap jaga akidah? Jawab yang kompak, siap jaga akidah, siap jaga iman, siap jaga Islam. Takbir. Oleh karena itu, saya ingin melanjutkan apa yang tadi disampaikan Pak Bu sekalian, bahwa dalam rangka menjaga akidah, dalam rangka menjaga iman, menjaga keislaman dari segala bentuk virus, dari segala bentuk saudara mara bahaya yang bisa merongrong akidah, tiada lain tiada bukan saudara, butuh kebersamaan, butuh persatuan, butuh kesatuan, butuh langkah-langkah konkret, langkah-langkah taktis, langkah-langkah strategis yang betul-betul satu komando, satu barisan, seiring sejalan, sehingga bisa menimbulkan satu kekuatan yang bisa menjadi asbab datangnya pertolongan dan kemenangan. Betul apa tidak? Karena itu Nabi kita bersabda mengingatkan kita semua, faqala nabiyyukum wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah. Hiduplah kalian secara berjamaah, hiduplah kalian penuh dengan kebersamaan, hiduplah kalian penuh dengan persatuan kesatuan, hiduplah kalian satu komando pimpinan, ada imam, ada makmum, satu gerakan, satu visi, satu misi, satu tujuan. Betul apa tidak? Kenapa persatuan dan kesatuan itu mesti kita galak? Kenapa kebersamaan kita itu harus kita rajut? Wa inna yadallah, karena sesungguhnya pertolongan Allah, kekuatan yang datang dari Allah, kemenangan yang datang dari Allah, maka akan disertai saudara, sebab datang daripada kemenangan tersebut, pertolongan tersebut tiada lain tiada bukan adalah hidup berjamaah. Kira-kira saya sampaikan jelas apa tidak? Saya bertanya, jawab kompak. Berarti saudara bersatu padu penting apa tidak? Menjalin kebersamaan penting apa tidak? Siap lanjut kebersamaan, siap galang persatuan, siap kuatkan persatuan. Takbir. Alhamdulillah. Dan saudara ketika bertanya, bagaimana kita rajut persatuan kesatuan tersebut? Bagaimana kita bisa galang kebersamaan tersebut?
Allah dengan lugas, jelas, singkat, padat pada ayatnya menegaskan kepada kita. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, ay Al-Quran wa Sunnah, tali Allah, ay Syariah Al-Islamiyah. Tali Allah tiada lain tiada bukan ajaran yang datang dari Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa la tafarraqu, jangan kalian tentang perenang, jangan kalian berai-berai. Jadikanlah tali Allah, Al-Quran, Sunnah, Syariat Islam sebagai benang putih, benang merah. Mana yang harus kita pegang, mana yang harus kita buang, mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita tidak ambil, mana yang harus kita ikuti, dan mana yang harus kita jauhi. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang As-Sunnah, berbicara berpegang teguh dengan syariat agama Islam. Tentunya saudara, Al-Quran tidak datang begitu saja kepada kita. Betul apa tidak? Tentunya As-Sunnah tidak datang begitu saja kepada kuping kita. Tentunya syariat Islam tidak begitu saja datang ke rumah kita masing-masing. Tapi datangnya Al-Quran, datangnya As-Sunnah, pemahaman terhadap syariat agama Islam lewat saudara lidah keterangan para alimul ulama. Betul apa tidak? Lewat perjuangan para alimul ulama. Betul apa tidak? Lewat keringat yang bercucuran dari tubuh saudara para alimul ulama. Betul apa tidak? Lewat perjuangan dan pengorbanan para alimul ulama. Betul apa tidak? Sehingga ini berarti saudara, manakala Allah memerintahkan kita syarat bersatu, syarat bersama, syarat yang persatuan kesatuan dengan Quran dengan Sunnah, berarti di garda terdepannya saudara untuk jalan kebersatuan, untuk lanjut kebersamaan adalah wajib umat Islam ada di belakang para alimul ulama. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Saya bertanya kalau begitu saudara, tolong jawab kompak serempak. Mana yang harus kita jadi panutan, ulama apa birokrat? Ulama apa birokrat? Pejabat apa birokrat? Mana yang harus kita jadikan saudara patokan untuk kita ikuti, ulama apa aparat? Jawab yang kompak, ulama apa birokrat? Yakin? Takbir. Jadi sekali lagi saudara, syarat mutlak agar kita bisa bersatu padu menjalin kebersamaan saudara, umat Islam harus ada di belakang ulama, insya Allah. Maka oleh karena itu kami daripada Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam pada tanggal 8 Juli, tepatnya badal Isya malam Ahad malam 9 Juli, kami undang utusan ulama dari setiap kabupaten kota Madya se-Jawa Barat. Saudara, minimal 3 ulama dari setiap kabupaten kota Madya se-Jawa Barat duduk bersama bermusyawarah dan diputuskan dibentuklah saudara satu wadah konsolidasi ulama, satu wadah kebersamaan ulama, satu wadah sentral kebersamaan ulama, agar di belakangnya saudara ikut saudara 47 juta penduduk Jawa Barat di belakang para alim ulama lewat wadah yang disebut dengan Ahlul Halli wal Aqdi. Apa? Ahlul Halli wal Aqdi. Apa itu Ahlul Halli wal Aqdi? Saya mau bertanya, mau tahu apa tidak? Mau tahu apa tidak? Ahlul itu adalah orang yang ahli. Al-Halli artinya melepaskan. Al-Aqdi artinya mengikat. Maksudnya bagaimana? Ahlul Halli wal Aqdi ini tempat kumpulnya orang-orang yang punya keahlian untuk melepaskan umat dari sesuatu dan untuk mengikat umat dari sesuatu, saudara.
manakala dalam setiap kabupaten, manakala dalam setiap kota media, dalam setiap provinsi ada persoalan yang harus dilepaskan oleh umat berupa kemungkaran, berupa kemaksiatan, berupa kemusyrikan, berupa kezaliman, berupa tindakan kesewenang-wenangan yang harus dilepaskan oleh umat, ditinggalkan oleh umat, dijauhi oleh umat, maka al-hadi wal aqdi itulah yang memberikan keputusan instruksi kepada umat Islam agar rame-rame bersatu padu saudara untuk ikut ulama membasmi kemungkaran dan kezaliman tersebut saudara. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Dan kalau besok atau lusa muncul saudara calon bupati dalam dunia politik, calon wali kota, calon gubernur yang harus dilepaskan dari dukungan umat karena dia musyrik, karena dia kafir, karena dia fasik, karena dia zalim, karena dia bahaya untuk agama, ahlul hadi wal aqdi yang menurunkan keputusan bahwa calon bupati ini, calon gubernur ini adalah bahaya untuk akidah, bahaya untuk syariah, bahaya untuk ibadah, sehingga umat Islam harus rame-rame melepaskan diri dari dukungan terhadap gubernur tersebut saudara. Dan ketika itu terjadi maka umat Islam 47 juta penduduk Jawa Barat wajib untuk mendengar sab'an wa ta'atan kepada ulama. Penting apa tidak? Jawab yang kompak, penting apa tidak? Penting apa tidak? Manakala ketika ulama nanti memandang ada salah satu calon bupati, ada salah satu calon wali kota, ada salah satu calon gubernur yang ketika diuji oleh para ulama, diverifikasi oleh para ulama, baik itu akidahnya, baik itu syariahnya, baik itu ibadahnya, dan ternyata sudah teruji saudara bahwa dia bisa menyelamatkan akidah, bisa menyelamatkan bangsa, bisa menyelamatkan negara, maka ulama ahlul wal aqdi ini adalah mengikat itu bupati, mengikat itu wali kota, mengikat itu gubernur untuk menjadi utusan ulama, untuk menjadi utusan umat Islam agar bisa jadi bupati, wali kota, gubernur yang siap untuk memperjuangkan Islam dan kaum muslimin saudara. Dan ketika itu ahlul wal aqdi lah yang menyebarluaskan kepada umat Islam agar umat Islam tidak mendukung siapa-siapa calon bupati, wali kota dan gubernur kecuali yang ditunjuk direkomendasikan oleh para alimul ulama. Kira-kira ahlul wal aqdi penting apa tidak? Jawab yang kompak, penting apa tidak? Bertanya, siap dukung ahlul wal aqdi? Siap dukung wadah konsolidasi para alim ulama? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Takbir. Alhamdulillah. Dan bukan cuma untuk kabupaten kota media, provinsi. Jangan salah saudara, pada malam hari ini sudah terhimpun utusan-utusan setiap kecamatan untuk terlibat dalam ahlul hadi wal aqdi Kabupaten Purwakarta. Nah nanti saudara akan dibikin lagi saudara ahlul hadi wal aqdi konsolidasi ulama di setiap kecamatan, sehingga nanti ke depan di Kabupaten Purwakarta tidak akan ada muncul saudara kepala desa di setiap desa dan kelurahan yang mendukung saudara raja syirik. Betul? Kenapa? Karena kepala desa itu wajib untuk diverifikasi oleh para alim ulama, dan alim ulama yang akan mengetesnya, mengujinya saudara, aspek akidah, aspek syariah, aspek ibadah. Dan ketika itu saudara, siapapun kepala desa yang direkomendasikan oleh para alim ulama setiap kecamatan dan desa wajib diikuti instruksi dan fatwanya oleh umat Islam. Sekali lagi ahlul wal aqdi penting apa tidak? Kurang kompak lo jawabnya, penting apa tidak? Cintarik mereka kade karaton kali itu penting apa tidak? Beri botot atau penting apa tidak? Begitu dukung apa tidak? Dukung apa tidak? Takbir. Iya kan kiai ulama tuh banyak. Jadi Kiai Syahid Joban, Kiai Husain Joban, ada katanya kiai-kiai ulama-ulama dari Mubalik yang imanuhum fi anfusihim. 1,5. Jadi yang mana? Jangan-jangan ahlul hadi wal aqdi ini katanya tempatnya ulama fi anfusihim. Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Pak Bus sekalian tolong dicatat dengan baik. Ahlul hadi wal aqdi yang kita deklarasikan, yang kita inisiasikan saudara adalah ahlul hadi wal aqdi yang betul-betul independen, tanpa ada campur tangan kepartaian, tanpa ada campur tangan kepentingan apapun kecuali kepentingan politik Islam.
Apa itu kepentingan politik Islam? Mau tahu apa tidak? Jawab keempat, mau tahu apa tidak? Apa itu tujuan politik Islam? Mau tahu apa tidak? Hati-hati sebelum saya terangkan apa itu politik Islam. Sekarang sedang digaungkan di mana-mana kata-kata yang sangat-sangat berbahaya. Saudara, apa kata-kata itu? Ulama itu bersih. Habaib itu suci, darah dagingnya Nabi. Politik itu kotor. Politik itu najis. Jangan seret-seret ulama ke dalam politik. Jangan seret-seret habaib ke dalam politik. Karena kalau ulama diseret ke dalam politik, ulama yang bersih bisa masuk dalam kobaran selokan yang kotor. Kalau habaib diseret-seret ke dalam politik, maka politik bisa membuat darah Nabi itu cucu Nabi menjadi kenajisan dengan najis politik. Ini kata-kata seolah bela ulama, saudara. Ini kata-kata seolah ingin menyelamatkan para habaib, tapi di dalamnya ada virus yang sangat-sangat berbahaya, saudara. Ingin mengusir ulama, ingin mengusir para habaib dari kancah panggung politik, sehingga ketika ulama tidak campur tangan urusan politik, ketika habaib tidak campur tangan dengan urusan politik, akhirnya politik dipegang oleh anjing-anjing bajingan tangik yang ingin menyelamatkan dan menyiksa bangsa dan negara. Betul apa tidak? Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Inilah yang diingatkan oleh baginda Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu taala anhu, kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat hak, kalimat yang benar, kalimat yang seolah-olah bagus, tapi di dalamnya ada niat busuk, saudara, untuk mempertahankan kebatilan. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Maka perlu dijawab, politik itu kotor, iya. Politik itu najis, iya. Manakala itu politik dipegang oleh bajingan-bajingan anjing-anjing pengiketan, saudara. Tapi manakala politik itu diarahkan oleh kiai, manakala politik itu diarahkan oleh para habaib, maka politik akan bersih dengan tujuan Islam yang suci. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Sekarang saya bertanya, kalau begitu ulama habaib, saudara, penting tidak terjun dalam dunia politik? Penting apa tidak? Mengarahkan arah politik, penting apa tidak? Paham situasi politik, penting apa tidak? Wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Agar tambah keyakinan, saudara, saya ingin cerita sedikit. Kalau ulama tidak terjun dalam dunia politik, tidak akan lahir kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Bagaimana ketika saudara umat Islam serempak mengangkat senjata, saudara, adalah karena resolusi jihad yang diumumkan, digaungkan, diikrarkan, dideklarasikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu kan urusan politik tapi ulama ikut. Itu kan urusan politik tapi ulama campur tangan. Dan hasilnya dari resolusi jihad itu ada 3. 1, melawan penjajah wajib fardu ain. 2, umat Islam yang mati dalam melawan penjajah, dia mati syahid masuk surga Allah. Yang 3, saudara, siapapun umat Islam yang menolak untuk melawan penjajah, maka dia masuk ke dalam kategori munafikin yang wajib untuk dihukum mati. Dari resolusi jihad ini, saudara, maka santri, kiai, umat Islam mengangkat senjata bambu runcing, rame-rame lawan Belanda, rame-rame lawan Jepang, saudara. Akhirnya kemerdekaan Indonesia lahir dan Indonesia menjadi negeri yang merdeka. Betul apa betul? Betul apa betul? Saya bertanya, kalau begitu ulama wajib terjun dalam dunia politik apa tidak? Wajib ngatur urusan politik apa tidak? Wajib paham urusan politik apa tidak? Yakin? Takbir. Itu 1, saudara, alasan saya. Kira-kira jelas apa tidak? Yang kedua, kalau ulama, saudara, tidak campur tangan urusan politik, tidak akan lahir Undang-Undang Dasar 45. Tidak akan lahir, saudara, Pancasila. Tidak akan lahir, saudara, Bhinneka Tunggal Ika.
dan tidak akan lahir negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Loh, mana kaitannya saudara peran serta ulama di dalam 4 pilar negara? Tolong dicatat dengan baik bahwa saudara dibentuklah tim 9 dalam sidang BPUPKI, betul? 4 dari kalangan nasionalis, 1 dari kalangan non muslim, dan 4 dari kalangan para alimul ulama. Jadi saya bertanya, ulama ikut campur dalam urusan politik, betul apa tidak? Betul apa tidak? Berdebat saudara para alimul ulama dengan 4 nasionalis, berdebat 4 ulama dengan 1 daripada non muslim. Siapa 4 ulama ini? 1, Kiai Haji Wahid Hashim dari NU. 2, Kiai Haji Abdul Qahhar Mudzakkir dari pimpinan Muhammadiyah. 3, Kiai Haji Agus Salim dari Syarikat Islam. Dan keempat saudara Abi Kusno Cokro Sujoso. Siapa yang keempat dari kalangan nasionalis? 1, Bapak Haji Insinyur Soekarno, Bapak Haji Muhammad Yamin, Bapak Haji Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Siapa dari kalangan non muslim? Saudara Maramis. Berdebat siang malam, berminggu-minggu saudara, dan akhirnya perdebatan itu dimenangkan oleh para alimin ulama. Lahirlah satu konsensus, lahirlah satu kesepakatan para pendiri bangsa yang bernama Pancasila, Piagam Jakarta pada bulan Juli saudara 1945, yang berisi Pancasila. Poin pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang kemudian hari pada tanggal 18 Agustus dengan sepihak tanpa melibatkan ulama dirubah Pancasila Piagam Jakarta tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Saya bertanya, saudara, kalau para alim ulama nggak ikut campur urusan politik waktu itu, apa lahir Pancasila apa tidak? Apa lahir Pancasila apa tidak? Yang menang bukan Pancasila Piagam Jakarta kalau ulama nggak ikut campur. Yang menang saudara pasti Pancasila usulan Pak Karno. Yang nomor 5-nya saudara adalah ketuhanan yang berkebudayaan, bukan ketuhanan yang Maha Esa, saudara. Dan ketuhanan itu disimpan di nomor 5, dan ketuhanan pun bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan. Bahaya apa tidak? Jawab dong, Pak, bahaya apa tidak? Tapi kalau ulama tidak ikut campur dalam urusan politik, bahaya apa tidak? Ulama kalau tidak paham dalam urusan politik, bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Apa bahayanya? Yuk mari kita lihat, saudara. Ketika Indonesia merdeka, warisan ulama itu 4 pilar negara yang tadi itu saudara, masuk ke rezim Orde Lama yang dipimpin oleh sang proklamator kebanggaan kita Bapak Haji Insinyur Soekarno, saudara. Sedikit-sedikit peran ulama dikikis, diusir dari panggung politik, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Di zaman Pak Karno, saudara, muncullah Nasakom, penggabungan daripada nasional, komunis, dan agama, saudara. Bahaya apa tidak? Bagaimana bisa saudara nasionalis, komunis dengan agamis disatukan, saudara? Kenapa? Karena ulama sudah tidak punya lagi kebijakan di dalam urusan politik. Masuk ke rezim Orde Baru, saudara. Subhanallah. Ulama ditangkap-tangkapin, ulama dipenjara, dan disakralkanlah saudara yang namanya Pancasila. Masuk ke rezim reformasi, saudara. Karena ulama diusir dari panggung politik, karena ulama sudah bergeser dari panggung politik, ulama sudah tidak banyak mau tahu tentang urusan politik. Akhirnya Undang-Undang Dasar 45, warisan ulama tempo dulu yang bekerja keras melahirkan Undang-Undang Dasar 45, sedikit demi sedikit diamandemen, dihapus, saudara, sehingga kepentingan umat Islamnya robah. Undang-Undang Dasar 45 tidak lagi untuk umat Islam, bagi umat Islam, oleh umat Islam, tapi justru merugikan umat Islam. Loh, apa contohnya? Contoh, saudara, syarat seseorang menjadi presiden dulu yang ditentukan oleh para ulama kita, saudara, ada 2 syaratnya. 1, harus beragama Islam. 2,
harus pribumi pituin orang Indonesia. Saat ini dua syarat itu sudah tidak ada, amandemen dihapus, dan syarat seseorang jadi presiden tinggal satu, harus saudara warga negara Indonesia. Berarti tahun 2019 kalau ada orang kafir mencalonkan jadi presiden, bahkan dia bukan pribumi saudara, orang asing, orang Australia, orang Amerika, orang Eropa, orang Cina, saudara bisa mencalonkan diri jadi orang Indonesia untuk menjadi presiden Indonesia asal dia menjadi warga negara Indonesia. Bahaya apa tidak? Jawaban Pak, bahaya apa tidak? Sekali lagi, manakala ulama lari dari politik, bahaya apa tidak? Jawab yang kompak, bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Dan yang lebih menyakitkan hati saudara, dari mulai rezim Orde Lama, Orde Baru hingga sampai detik ini, ulama bukan mengatur dan mengarahkan politik, justru ulama menjadi komoditi politik. Manakala ada pilkada, manakala ada pilek saudara, pemilihan calon legislatif, manakala ada pilgub, pilpres, berbondong-bondong datang kepada siapa? Ulama.